Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini mengenai pembentukan minyak bumi, di mana sebenarnya materi ini erat kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang hidrokarbon. Ya, di mana hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri atas karbon dan hidrogen. Ya, minyak bumi ini pada umumnya itu terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Nanti akan kita pelajari ya. Yuk kita lihat bagaimana minyak bumi itu bisa terbentuk, proses terjadinya bagaimana, pengolahannya bagaimana. Sekarang kita akan mempelajari dulu tentang pembentukan minyak bumi. Minyak bumi itu yang kita ketahui sekarang ini, yang kita pakai, yang kita gunakan pada saat sekarang ini, itu merupakan minyak bumi yang telah terbentuk jutaan tahun yang lalu, ya, jutaan tahun yang lalu, dan kita memanfaatkannya pada saat ini, begitu. Jadi proses terbentuknya minyak bumi itu dari jasad renik organisme laut yang berukuran kecil. Jadi begini ya, organisme laut yang dulunya ada di laut, di dasar lautan gitu ya, meninggal. Nah, kemudian terjadilah pembusukan, terjadilah pelapukan yang terjadi selama berjuta-juta tahun lamanya, kemudian berubah menjadi ukurannya kecil-kecil di dasar laut tersebut, kemudian mengalami proses pelapukan, proses pembusukan secara alamiah, dan itu terjadi dalam waktu yang lama sekali, ya. Jadi minyak bumi itu terbentuk dari jasad renik organisme laut yang berukuran kecil. Nah, berukuran kecilnya itu karena sudah ada penguraian tadi ya, karena sudah ada pelapukan, pembusukan yang terjadi dengan waktu yang lama, begitu. Jasad organisme yang kecil-kecil tersebut akan menumpuk di dasar laut dan tertutupi oleh pasir, tanah, lumpur, kerikil, dan lain-lainnya yang berada di atasnya, menutupi jasad organisme tersebut, begitu. Jadi kan misalnya hewan-hewan yang sudah meninggal tersebut karena sudah lama, jadi berarti jasad-jasad mereka itu atau bangkai mereka itu menumpuk, kemudian tertutupi oleh pasir, tanah, lumpur, sehingga terjadilah penumpukan di dasar laut tersebut, ya, yang isinya jasad organisme laut tersebut yang tertutupi secara alamiah juga oleh pasir, tanah, lumpur, kerikil yang bisa menutupi jasad-jasad organisme tersebut, begitu. Peristiwa penumpukan jasad organisme tersebut terjadinya cukup lama ya, tidak dalam hitungan hari, menit, jam, tahun, tapi jutaan tahun lamanya, dan itu prosesnya alamiah. Ya, prosesnya alamiah, tidak ada rekayasa, dan terjadi begitu saja, ya.
Dengan waktu yang semakin lama, pasir, tanah, kerikil, dan lumpur yang menempel di atas jasad organisme tersebut akan terus bertambah. Nah, hal ini alamiah ya, alamiah sekali karena kan peristiwa atau kejadian yang di dasar laut itu kan seperti kita di sumur saja lah ya, misalnya semakin lama kan sumur kita itu kan semakin dangkal karena mungkin ada pergeseran tanah atau pergeseran lumpur sehingga lama kelamaan akan menjadi dangkal begitu ya. Jadi memang harus ada proses yang mengakibatkan perubahan struktur, perubahan kedalaman begitu. Nah begitu juga dengan kejadian proses organisme laut yang terjadi pelapukan tersebut dan akan terus bertambah sehingga menekan tumpukan jasad rennik atau organisme tersebut. Jadi ada peristiwa penekanan yang dilakukan oleh lumpur, tanah, pasir atau kerikil tersebut yang menempel di atas jasad organisme tersebut begitu. Jadi ada seperti apa ya, kalau misalnya kita ya meletakkan barang begitu ya di atas, misalnya adalah sebuah benda yang kita letakkan, kemudian kita letakkan misalnya ada benda lagi yang menghimpitnya. Jadi lama kelamaan benda tersebut akan memipih begitu ya, akan memipih. Nah, begitu juga peristiwa tersebut. Jadi jasad organisme laut itu dia akan mengalami penekanan karena ditekan oleh pasir, tanah, kerikil, dan lumpur di dalam laut itu. Ternyata hal itu akan menguntungkan. Jadi dengan bantuan tekanan yang besar dari atas dan ternyata ada pula suhu yang tinggi dari pusat bumi, dalam jangka waktu yang sangat lama jasad organisme tersebut akan teruraikan oleh bakteri anaerob sehingga berubah menjadi minyak bumi. Jadi ada 3 faktor nih yang penyebabnya. Pertama tekanan dari atas, kemudian suhu yang tinggi dari pusat bumi, dan bakteri anaerob yang sebagai pengurai di sini. Jadi ternyata di dalam pusat bumi itu suhunya sangat tinggi, maksudnya panas begitu ya. Jadi ternyata di dalam pusat bumi itu suhu sangat tinggi. Jadi terjadilah tekanan atas bawah, kemudian bantuan dari bakteri anaerob. Nah, maka terbentuklah jasad organisme tersebut menjadi minyak bumi. Begitu. Pasir, tanah, dan lumpur yang menumpuk di atas jasad organisme itu terus bertambah jumlahnya, bertambah. Nah bagian bawah dari tumpukan tersebut, maksudnya yang menumpuk paling atas bagian minyak bumi akan berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Istilahnya apa ya, lapisan pertama dari istilahnya yang paling dekat dari minyak bumi itu ya, lumpur kerikil, tanah yang paling dekat yang menutupi minyak bumi itu, dia akan berubah perlahan-lahan, dia akan berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Maksudnya yang berpori itu yang mempunyai lubang-lubang kecil yang bisa dilalui mungkin oleh air, oleh udara misalnya, istilahnya yang berpori ya. Jadi lumpur tersebut yang berubah menjadi sedimen. Nah inilah kunci dari penemuan dari minyak bumi ini.
minyak bumi yang berada bagian bawah dari sedimen, batuan sedimen tadi itu akan tertekan oleh batuan tersebut yang berpori tersebut, dan minyak bumi akan mengalir melalui pori-pori dari batuan sedimen itu dan akan berpindah ke bagian atas. Nah, ya. Jadi minyak bumi yang berada bagian paling bawah dan tertekan oleh batuan berpori di atasnya akan mengalir perlahan-lahan dalam waktu yang tidak singkat ya, yang tidak cepat. Melalui pori-pori itu dia akan berpindah ke bagian atas. Ini peristiwanya tidak dalam hitungan jam ya. Ini peristiwanya bertahun-tahun. Ya, jadi peristiwa ini tidak singkat dan lama. Jadi kita harus berpikir ini, bagaimana kalau seandainya minyak bumi ini habis. Nah loh, bagaimana kan? Nah, karena lumpur tersebut sudah terbentuk menjadi batuan sedimen yang berpori, minyak bumi itu akan terperangkap di bagian tersebut. Nah, minyak bumi yang terperangkap tersebutlah yang dicari oleh para ahli untuk dilakukan pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan lebih lanjut gitu. Nah, istilahnya begini ya, peristiwa ini cukup lama terjadi dan itu terjadinya secara alamiah tanpa campur tangan manusia, dan hal itu perlu dilestarikan gitu ya. Nah, para ahli yang sudah berpengalaman dengan memakai alat yang mungkin sudah dirancang sedemikian rupa, melakukan penelitian, melakukan penemuan berupa. Nah, jadi ciri-cirinya yang akan mereka cari itu kemarin udah kita bahas ya, seperti gundukan batu yang berpori dan kemudian warnanya hitam. Nah, di sana dicurigai kalau adanya minyak bumi. Nah, dilakukan tes dan dilakukanlah pengeboran begitu ya. Jadi pembentukan minyak bumi itu terjadi selama berjuta-juta tahun, yang terjadi oleh jasad organisme yang telah teruraikan oleh bakteri anaerob. Tadi ada beberapa pengaruh atau ada penyebabnya ya, karena suhu yang tinggi dari pusat bumi, tekanan yang besar dari atas, kemudian dari penguraian bakteri anaerob. Nah, sehingga berubahlah jasad organisme tersebut menjadi minyak bumi. Jadi penjelasan singkat ini mudah-mudahan bisa dipahami pembentukan minyak bumi secara alamiah dan dalam jangka waktu berjuta-juta tahun lamanya.